Oke, kembali lagi di Optimax Tutorial. Pada tutorial kali ini kita akan coba melakukan bukan simulasi, tapi lebih tepatnya menghitung ya. Jadi di sini kita akan menghitung momen inersia suatu objek. Nah, di sini dan juga tentunya kita juga menghitung center of mass. Oke. Nah, tapi sebelum kita mulai menghitung momen inersia ya dengan menggunakan analisis mechanical, di sini kita mesti mengetahui dulu apa sih tujuannya kita menghitung momen inersia. Oke. Nah, terkadang dalam simulasi ya, kita melakukan penyederhanaan seperti itu. Contoh misalkan kita pengen simulasi, di sini ada simulasi kapal, ya kan? Misalkan ada kondisi di mana kita mengharuskan melakukan simulasi kapal, ya. Namun simulasi kita itu tidak ingin terlalu detail gitu, ya. Misalkan di sini kita ingin simulasi gerakan kapal ya, ketika si kapal itu terhembas oleh ombak ya, misalkan di sini ada ombak. Ya di sini ya misalkan ada ombak gitu ya. Nah, di sini ada ombak. Nah, terus ini ada ombak ya di bawah ya. Nah, di bawah ada ombak, kemudian nanti struktur si kapal itu akan mengalami rotasi kan. Misalkan di sini center of gravity-nya di sini ya. Terus nanti kan di sini nanti ada momen ya, kemudian ada momen arah sumbu X, ada momen arah sumbu Y, ada momen arah sumbu Z dari center of gravity-nya seperti itu. Nah, terkadang kita misal ingin melakukan simplifikasi, artinya simplifikasi itu kita tidak menganalisis kapalnya, jadi kita di sini nggak menggambar kapalnya, ya. Jadi gambar itu untuk melakukan analisis ini tuh kita nggak perlu gambar kapalnya. Kita bisa sederhanakan bentuk kapalnya itu menjadi sebuah geometri titik gitu. Jadi nanti bentuk kapal ini itu diwakili oleh suatu titik. Ya, suatu titik di mana titik ini namanya point of mass. Point of mass. Oke. Nah, dengan point of mass ini ya, jadi point of mass ini nanti mewakili karakteristik dari si kapal itu tadi, ya. Jadi kita nggak perlu menggambar kapal secara keseluruhan, kita tidak perlu mensimulasikan kapalnya secara keseluruhan. Kita hanya perlu nanti yang disimulasi adalah titiknya ini, gitu. Point of mass-nya itu. Tapi dengan syarat point of mass-nya itu harus mewakili karakteristik dari si kapal ini. Gitu. Nah, supaya point of mass ini, ya titik ini mewakili karakteristik dari si kapal, ya, itu di sini setidaknya kita harus menginput parameter ke titik ini. Gitu. Pertama, center of mass-nya ya, COM gitu ya, log atau COG lah, COG dari si kapal ini ya. Center of mass dari si kapal ini adanya di mana sih, atau center of gravity-nya itu. Kemudian kita juga harus menginput juga momen inersianya ya, momen inersia dari geometri dari si kapal, geometri kapal ini seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sudah memasukkan center of mass-nya di sini ya, center of mass-nya dalam bentuk koordinat x, y, z. Dalam bentuk koordinat x, y, z ya. Kemudian kita juga memasukkan momen inersianya ya. Momen inersia titik ini ya, momen inersia si kapal ya. Momen inersia itu berarti kita menginput ixx, iyy ya, sama izz. Nah, nanti teman-teman mau tahu misalkan momen inersia benda, bisa mereview pelajaran dinamika ya. Dinamika benda. Ya, apa itu X, Y, dan IZZ. Nah, dengan menginput momen inersia dari kapal ya dalam bentuk angka ya, X, Y, IZZ-nya dan juga center of mass-nya ya ke poin ini ya. Nah, artinya ya, poin ini tuh sudah mewakili karakteristik dari geometri si kapal ini, walaupun kita tidak menggambar kapalnya nanti saat simulasi ya. Kemudian contoh yang lain mungkin yang bisa lebih mudah, di sini contoh kita mau analisis shaft ya. Di sini ada suatu shaft. Nah, di shaft ini nanti kita pengen, kan di shaft ini ada gear-gearnya ya. Misalkan ini ada gear 1, kemudian di sini ada gear 2 ya. Kemudian di sini ada gear 3, kemudian di sini ada gear keempat. Oke. Nah, misalkan kita ingin menyederhanakan simulasi ya, menyederhanakan simulasi ini. Karena point of interest kita adalah simulasi shaft-nya aja ya, kita tidak ingin melakukan simulasi gear-nya. Ya, kita yang pengen kita simulasikan itu shaft-nya aja. Maka di sini kita perlu penyederhanaan
kasus gitu. Nah, nanti instead of kita simulasi seluruhnya, jadi kita simulasi shaftnya aja seperti ini. Kan shaftnya itu kan lurus ya. Nah, terus nanti gear 1 nih, gear 1 ini itu diwakili dengan point of mass tadi. Point of mass tadi di sini ya. Jadi nanti di sini bebannya itu berupa beban dari si gearnya ya. Itu hanya berupa titik gitu. Ya. Kemudian beban keduanya, ini kan shaftnya ya. Nanti berubah titik, jadi kita nggak ngegambar gearnya lagi. Kita cuman memasukkan point of mass saja menerapkan point of mass di shaftnya ini ya, di bagian shaftnya ini ya, yang lurus ini. Terus ini misalkan gear 2, kemudian di sini gear 3 ya, kemudian gear 4 gitu. Nah, gear keempat. Nah, tapi syaratnya adalah kalau mau kita simplifikasi kasus ya, dengan merubah yang tadinya geometri gear, ini kan geometrinya ribet ya gear ya. Daripada ini, nah untuk mensimplifikasi ya kita itu harus menghitung yang pertama center of mass dari si gearnya ya, dari gear ini, terus sama momen inersia ya, momen inersia dari si gearnya itu. Kita harus tahu momen inersianya dari gear ini tuh seberapa gitu. Baru nanti kita bisa memasukkan ini data ini ya berupa titik gitu. Jadi dua data ini itu sudah diwakili oleh titik ini, point of mass tadi. Jadi instead of kita ngegambar simulasi gearnya gitu kan, ini kan nanti lama, meshingnya banyak juga ya kan. Jadi ya udah, karena point of interest kita adalah menganalisis kekuatan shaft, ya udah. Jadi kita di sini cuman gearnya ini kita karakterisasi ya dengan suatu titik gitu. Ya, digantikan dengan suatu titik, cuman kita di sini di titik ini kita definisikan center of mass-nya sama momen inersia dari sisi gearnya ini. Seperti itu ya. Oke. Jadi fungsinya itu nanti kasusnya ini akan ditemui di berbagai macam software dari ANSYS ya. Contohnya ini nanti ya, ini sangat berguna ya. Point of mass ini sangat berguna misalkan teman-teman mau analisis gerak kapal di ANSYS Aqua. Ya, di sini sangat berguna sekali. Kemudian di sini juga berguna nih untuk kasus yang gear nanti di ANSYS Structural ya. Jadi teman-teman bisa melakukan penyederhanaan daripada ngegambar gearnya, lebih baik gearnya itu direpresentasikan dengan suatu titik point of mass. Oke, seperti itu. Nah, lalu yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara menghitung center of mass mah ini gampang ya, bisa kita hitung ya. Center of mass gitu. Kalau bentuknya sederhana. Tapi mungkin yang agak sulit kita menghitung momen inersianya. Nah, sebenarnya untuk cara menghitung momen inersia itu relatif cukup mudah ya jika bentuknya sederhana. Seperti ini contohnya. Ya, seperti ini ya. Misalkan kita punya ini, ya misalkan punya silinder. Nah, nanti silindernya ini dia berputar terhadap sumbu Y misalkan ya. Ini yang warna merah ini suatu aksis ya, sumbu Y misalkan. Nah, itu nanti gampang tinggal masukin ke rumus saja ya di sini. Terus misalkan si silindernya ini dia berputarnya terhadap sumbu X. Ini arah sumbu mutarnya ya. Mutarnya misalkan berputar terhadap sumbu X. Nah, kalau terhadap sumbu X dia berputarnya ya, yang ada sumbu putarnya itu di tengah sini, di tengah silindernya, itu kita bisa pakai rumus yang ini gitu. Nah, kalau misalkan si ininya berputar terhadap sumbu ini ya, sumbu X, tapi sumbu X-nya ada di sini, ya kita bisa menggunakan persamaan ini. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kita bisa menghitung momen inersia melalui rumus-rumus yang sudah ada sebenarnya ya. Oke, tapi sekarang di sini kita akan mempraktikkan bagaimana yang jadi masalah adalah kalau misalkan bentuknya sangat kompleks gitu kan. Nah, itu rumusnya nggak ada gitu. Oleh karena itu kita harus menggunakan finite element ya, bantuan finite element method ya untuk menghitung dari momen inersianya ini ya. Jika misalkan bentuknya itu sangat acak sekali seperti itu. Oke, sekarang kita mau coba menghitung momen inersia ya dari suatu silinder ya, tapi dengan menggunakan ANSYS mechanical. Oke, caranya adalah seperti biasa. Teman-teman bisa langsung ke geometri di sini ya. Dibuka geometrinya. Oke. Nah, di sini teman-teman sudah terbuka ya ANSYS base claim. Kita gambar circle misalkan langsung di sini. Di tengah sini ya. Let's say kita pengen
menghitung supaya bisa divalidasi ya. Nanti kita coba validasi hasil dari perhitungan ANSYS mechanical dengan hasil perhitungan tangan, apakah sama atau tidak ya. Supaya teman-teman bisa lebih yakin bahwa perhitungan inersia dengan ANSYS mechanical itu benar gitu ya, sesuai dengan perhitungan tangan ya. Oke, sekarang kita asumsikan kita diameter dari silinder kita itu bukan diameter, jari-jarinya 1 ya. Kalau jari-jarinya 1 berarti diameternya 2 ya, 2 meter misalkan, 2000 mili. Oke, kalau sudah, kemudian kita klik desain, kemudian kita pull ya. Nanti silinder ini panjangnya tahan space 4 ya, misalkan 4 meter ya, 4000 gitu. Nah seperti ini, terus escape kalau sudah. Nah sekarang kita ingin menghitung momen inersia seandainya dia berputar di sumbu Y ini ya. Oke, caranya adalah ini, kita udah tahu kan bentuk yang akan kita cari momen inersianya seperti ini. Kemudian tinggal di close saja ya, ditutup. Oke, kemudian kita buka ANSYS mechanical di sini ya, pakai static structural. Kemudian di ini apa namanya, di share ya, dikoneksikan ya dari geometri ke geometri. Kemudian di engineering data ya, kita misalkan sebagai contoh ya, di sini rho ya, densitas dari bendanya itu misalkan 2000 ya densitasnya. Jadi densitasnya 2000. Kemudian oke, densitasnya 2000 udah masuk ya. Kita masuk ke model. Oke, sudah. Nah, sudah loading di sini. Ya. Sekarang langkah berikutnya adalah teman-teman memastikan ya assignment material tadi structural steel ya, yang dimana tadi rho-nya densitasnya itu 2000. Kemudian kita mesh ya, meshnya kita lakukan mesh biasa aja ya, tidak perlu advance lah. Ini kan cuma buat hitung momen inersia aja ya. Kalau sudah, klik kanan, insert fix support ya. Jadi untuk menghitung momen inersia saja di sini kita harus select all, semua face-nya, permukaan ini kita jadikan fix support semuanya ya. Kemudian di sini kita insert ini komen ya. Itu tadi sebenarnya di bawah ada komen ya. Coba dari ulang ya. Sini ada komen, tapi sangat bawah sekali ya, komen. Nah di sini teman-teman pastikan ketiga komen ini satuannya ya, meter, kilogram, newton ya. Satuannya SI aja ya, supaya kita gampang nanti, supaya konsisten. Oke. Nah nanti kalau teman-teman mau merubah unitnya ya tinggal ubah di sini aja gitu ya. Kalau sudah ya dihitung gitu, di solve, klik kanan, solve. Oke, kalau sudah di solve, di sini ada solution information. Nah teman-teman di sini bisa cek nilai momen inersianya. Oh, di sini bisa dilihat ada di sini ya, di sini ya. Nah ini data-data yang penting yang bisa kita ekstrak dari si silinder ini ya, silinder ini. Oke. Nah di sini kita bisa dapat data bahwa masanya itu 25133. Nah ini dapat dari mana ya? Yaitu di sini itu dapat dari masanya kan, itu dapat dari mass itu kan rho dikali volume ya, rho dikali volume. Nah rho-nya berapa? Tadi kan kita input rho-nya 2000 ya, 2000 kemudian dikali volume. Volumenya berapa? Volumenya itu ya di R kuadrat ya, dikali dengan length, panjang dari si silinder ini, ya nggak? Ya, di sini kita langsung hitung aja ya, ini 2000 berarti dikali pi 3,14, oke, dikali R kuadrat, R-nya kan 1 tadi ya, kalau diameternya kan 2, R-nya 1 kuadrat dikali panjangnya tadi 4 meter ya. Nah ini teman-teman bisa dari sini bisa dapat berarti tinggal 4 kali 2 8 ya, 8000 dikali 3,14 ya. Nah ini teman-teman bisa pakai kalkulator
4000 dikali 3,14 pi nya ya. Oke, berarti 12.560. 12.560. Oke, ada kesalahan ya. Tadi salah mau input kalkulator ya. Jadi di sini ya 8.000 dikali 3,14 ya. Tadi salah input kalkulator. Ya, jadi 25.120 ya. Sorry. Jadi ini kita koreksi 25.000 ya 120 ya. Oke. Nah, sekarang kita mau bandingkan ya perhitungannya ini ya. Ternyata sama ya. Oke. 25.120. Nah, ini ada kelebihan ya, ini error perhitungan dari finite element ya. Dari finite elemennya. Ya, jadi ada perbedaan sedikit. Ya. Oke. Nah, sekarang ya kalau sudah sekarang kita mau coba menghitung ini ya, membandingkan nilai dari momen inersianya. Ya, di sini kita bisa lihat ya, ada momen inersianya, bisa dicek. Ya, momen inersianya. Ya ini yang bagian sini adalah momen inersia terhadap sumbu x ya, ixx ya. Kemudian di sini momen inersia terhadap sumbu y, y, kemudian ini momen inersia arah sumbu z, izz gitu kan ya di sini ya. Nah, karena tadi kita di sini geometrinya bisa dilihat di geometri ini ya. Nah, kita kan terhadap sumbu y ya, yang ini ya. Nah, sekarang kita mau hitung dulu momen inersia terhadap sumbu y, jadi jika si silindra ini berputar terhadap sumbu y yang tengah ini, di tengah ya. Oke, berarti formulanya adalah IYY ya, IYY ya. Itu sama dengan berarti pakai rumus yang ini. Berarti 0,5 ya. Setengah dikali M ya masanya. Masanya tadi kita udah dapat ya 25120 R kuadrat ya, 1 kuadrat. Ya. Berarti sama dengan 0,5, berarti setengahnya dari massa kita gitu. Setengah dari massa kita. Ini kita punya massa segini dibagi 2 aja. Ya, 12.560. Berarti 12.560 ya. 12.560. Oke, di sini kita lihat ya. Nah, di sini IYY-nya 12.560. 6 ya. Ya, di sini 6 ini error ya. Error perhitungan finite element. Tapi secara analitik di sini 12.560. Nah, ini nggak jauh beda ya. Jadi IYY perhitungan tangan 12.560 itu hampir sama dengan IYY pada simulasi di sini, ya, ANSYS mechanical. Oke, sekarang kita mau hitung IXX-nya gitu. Ya, IXX ya. Kalau IXX itu apa? Ya, IXX itu adalah ketika si silinder ini berputar terhadap sumbu X-nya. Ya. Nah, ini kan sumbu X-nya itu ada ini kalau koordinat sistemnya di sini ya. Nah, sumbu X-nya itu ada di sini. Nah, tapi kan kalau di sini ya, kalau di di bendanya ya, center of mass-nya kan ada di sini ya. Jadi nanti kita mau menghitung ya X-nya kalau ada di sini. Di sini. Ya, berarti X yang di sini nih ya. Jadi dia berputar terhadap sumbu X yang di center of mass. Nah, cara perhitungannya adalah ini nih ya, dengan menggunakan rumus yang sini, bagian sini. Oke, sekarang kita hitung aja langsung X-nya. Berarti seperempat ya, seperempat massa ya, massanya 25.120 ya, terus dikali 1 kuadrat ya, ditambah ya, per 12 ya, per 12 massa ya, 25.120 dikali 4 ya, 4 kuadrat, panjangnya kan 4 ya, di sini 4 kuadrat. Oke, berarti di sini 25.120 ya, 25.120 dibagi 4 aja ya. Dibagi 4 ini 6280 ya. Kemudian jadi di sini bisa kita hitung
4 kuadrat itu 16 ya, berarti 25120 ya, dikali 16 ya. Terus dibagi 12 ya. Oke, jadi 33,49 ya. 33.000 ya, 33.000 4 493,33 ya. Nah, ini berarti tinggal ditambah ya. Ditambah 6280 ya, 6280 ya. Nah, hasilnya jadi 39733 begitu. Oke. Nah, berarti EXX-nya adalah ya, EXX-nya ya dari center of moment ya, bukan dari original ininya ya, original koordinat ya. Itu adalah 39773. Nah, di sini kita bisa cek ya, sini ya 39773. Nah, di sini ya. Ya nggak terlalu beda jauh lah ya. Nah, EXX-nya ya, EXX. Nah, sorry. Nah, ini EXX-nya terbukti dengan hitungan tangan tidak terlalu berbeda ya. Kemudian sekarang kita hitung IZZ-nya. Nah, untuk menghitung IZZ itu kan sama dengan EXX ini ya. Ya, center of moment-nya kan di tengah ya. Jadi EXX sama IZZ itu pasti bakal sama gitu hasilnya. Makanya di sini nilai perhitungan dari momen inersianya itu sama antara EXX sama IZZ ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Kemudian berarti di sini kita sudah bisa katakan bahwa simulasi hasil dari simulasi ini ya, untuk mendapatkan momen inersia itu sudah sesuai dengan perhitungan tangan kita ya. Jadi nanti teman-teman nggak perlu ragu lagi untuk menghitung momen inersia ya dari bentuk yang lebih kompleks daripada silinder ini ya, dengan menggunakan ANSYS mekanikal gitu, karena di sini sudah tervalidasi walaupun dengan perhitungan tangan ya, walaupun di sini ada errornya sedikit gitu, seperti itu. Oke, mungkin itu video kali ini ya. Jadi nanti data ini ya, IXX, IYY sama IZZ ya, ini nanti bisa digunakan ya untuk menggantikan bentuk dari si gear ini ya, yang tadinya gearnya 3 dimensi jadi sebuah titik ya. Asalkan tadi ya momen inersianya IXX, IYY, IZZ-nya itu sudah terdefine, kemudian center of moment-nya center of mass-nya di sini ya, itu nanti dapat dari sini center of mass-nya. Tinggal masukin ini sama masukin ini ya, diagonal ini ya, diagonal inersia tadi ya, ini diagonal inersia tadi ini, teman-teman sudah bisa melakukan simulasi penyederhanaan dengan point of mass ya, seperti itu. Oke, mungkin video ini kita selesaikan ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.